Ya, kadang-kadang kita dihadapkan oleh suatu keadaan di mana orang lain atau orang dekat kita bahkan mungkin itu berbuat yang sulit sekali untuk diterima. Ya, ada beberapa keadaan misalnya seperti orang-orang yang memang gangguan secara mental dari kecil ya, atau mungkin memiliki gangguan emosional, mudah marah, kemudian mungkin dia memiliki perilaku yang buruk, atau mungkin berlaku tidak bertanggung jawab. Ya, seperti contohnya misalnya tadi bahwa istri yang cerewet ya, kemudian suami yang mungkin mudah marah, tidak bertanggung jawab ya, tidak menafkahi. Itu akan membuat kita sulit menerima. Tapi sekali lagi, pada saat kita mengeluhkan itu, mungkin itu baik secara sosial ya, bicara begitu. Tapi jika itu terjadi dalam diri kita, keluhan itu ada di dalam diri kita, belum kita mampu menerima, itu tidak akan merubah apa-apa. Justru itu membebani kita. Sulit untuk kita hidup dengan orang-orang yang memang berlaku atau bersikap yang membuat kita mengeluh. Nah, apa yang bisa kita lakukan adalah belajar untuk menerima, kan begitu ajarannya. Nah, tapi bagaimana kita bisa menerima dengan baik, dengan mudah jika kita belum memahaminya. Nah, sehingga dalam konten ini kita akan belajar bagaimana memahami, ya akan mudah sekali menerima jika kita mulai belajar memahami. Ibaratnya kalau memahami itu, jika saya berada di posisi itu. Contoh ya, bagaimana cara memahami pria yang suka minum-minum misalnya ya, suami nih sudah tidak bertanggung jawab, dia minum-minum. Jika kita belajar memahami dari kondisi keadaan dia, kenapa dia sampai minum-minum, kenapa dia sampai mudah marah, pasti ada sesuatu di dalam dirinya ya. Nah, jadi kalau konsep belajar menerima itu, kalau kita belajar tarik penerimaan diri kita, orang ini terjadi begini karena ada sesuatu dalam emosinya dia. Mungkin dia tidak merasa baik dalam dirinya, dia tidak tahu caranya menjadi baik, tidak tahu cara menjadi terhormat begitu, tidak tahu cara menjadi berharga dalam dirinya, sehingga ia akhirnya lari kepada minuman untuk melupakan, atau dia menjadi gampang tersinggung, gampang marah. Ya, bagaimana dia mau bertanggung jawab kalau dia sendiri dalam dirinya belum menemukan jati dirinya. Nah, artinya orang-orang seperti itu kalau kita pandang sebagai orang yang sakit misalnya, atau orang yang memang dalam keadaan yang butuh bantuan, tentu akan mudah bagi kita untuk menerima. Oh, wajar anak ini suka nangis rewel karena dalam dirinya banyak bentuk ketidaknyamanan, perasaan tidak aman. Ya, atau orang autis contohnya ya. Kenapa kita sulit kalau kita udah mengerti ya, oh ini anak autis, wajar dia begitu adanya ya. Sulit bergaul, mungkin kalau udah baik mungkin ngomongnya agak ketus. Karena memang dalam dirinya ada sesuatu yang perlu kita mengerti. Dia sendiri tidak mampu mengendalikan dirinya. Dia sendiri tidak mampu memahami dirinya. Nah, jadi kalau kita belajar dari lingkungan saja, kalau kita belajar untuk memahami saja keadaan, kenapa saya sulit menerima? Karena saya belum memahami. Nah, maka dari itu mari kita belajar untuk memahami keadaan. Ya, memahami keadaan itu lebih mudah jika kita sudah memahami diri kita dulu. Memahami hidup kita. Diri kita ini, manusia ini terbuat dari apa sih? Ibaratnya kalau saya punya kucing di rumah begitu ya, dia kencing sembarangan, mungkin ada sesuatu maksud yang dia ingin sampaikan ke saya, atau mungkin dia punya gangguan tertentu. Nah, jika kita sudah mampu memahami diri kita nih, bahwa kita ini manusia punya pikiran ya, punya perasaan, kemudian punya tubuh ya dengan karakternya masing-masing ya, bahwa kita ini punya keinginan untuk rasa aman dan ingin dihargai. Dua ini aja dulu ya. Saya punya keinginan untuk aman dan keinginan untuk merasa berharga. Nah, jika dua ini tidak terpenuhi, maka gejalanya bisa aneh-aneh. Ya, dari gejala ringan sampai gejala psikis, sampai gejala penyakit. Nah, dengan memahami ini saja, kita akan lebih mudah untuk menerima orang lain. Ya, semoga konten ini menginspirasi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.